warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Your Weda. Oke guys, buat kalian yang udah pernah nonton video aku yang part 1, 2, dan 3, di situ aku ngejelasin cara dropship dari Shopee ke Tokopedia. Jadi ini video yang keempat, masih berhubungan sih guys. Tapi aku bikin bukan part 4 sih, aku bikinnya ini kayak emang ini kan kesalahan aku di part 3 itu aku salah input resi, harusnya dari ke JNT itu ubah kurir, cuman aku nggak klik yang icon titik 3 itu, makanya aku langsung klik aja konfirmasi pesanan, terus aku langsung aja input tuh resi tanpa ubah kurir, makanya jadi di situ makanya keterangan invalid karena si JNE-nya itu langsung aja resinya pakai JP bla 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 bla, itu kan artinya sama aja kayak invalidnya karena harusnya itu si resi JNT, cuman aku masukin resinya JNE dengan resi JNT itu salah gitu, harus diubah kurir dulu baru akhirnya resinya jadi valid. Dan buat kalian yang emang kalau misalkan input resi di Tokopedia itu bisa kelacak gak sih? Ya tentu bisa banget sih, bisa kelacak gitu kan. Makanya kenapa aku lebih seneng jualan atau dropship dari Shopee ke Tokopedia, karena benar-benar worth it sih. Si Tokopedia itu bisa melacak resi kita, jadi pas barang itu sampai ke pembeli, terus pembelinya klik pesanan diterima dalam waktu saat itu juga, ketika pembeli klik pesanannya udah sampai, saldo langsung cair. Dan kalau misalkan pun si pembeli nggak langsung klik pesanan diterima atau barang sampai, terusnya nggak ngasih ulasan juga, nanti cairnya itu biasanya 2 kali 24 jam bakal cair otomatis ke saldo kita. Nah, buat kalian yang baru nemuin channel ini, tonton ya part 1, 2, dan 3 karena ini berhubungan. Ini resi invalidnya itu karena waktu aku pengen ubah kurir, aku nggak klik ubah kurir itu, makanya resi jadi invalid. Nah oke. Jangan lupa nih buat kalian yang baru nemuin channel YouTube aku, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen, karena itu ngebantu aku banget ya biar aku terus upload di video selanjutnya. Dan komen juga nih kalau ada pertanyaan yang pengen kalian tanyain seputar dropship, marketplace, Shopee, atau Tokopedia-nya, nggak apa-apa, tanya aja. Aku malah seneng nih kalau misalkan kalian langsung tanya ke aku di YouTube aku ini. Kalau bisa mah nanyanya langsung ke YouTube aja ya, jangan lewat WhatsApp atau DM Instagram atau lewat toko aku, karena emang aku cantumin sih, tapi nomor WhatsApp emang nggak aku cantumin di toko Shopee aku cantumin nomor WhatsApp bisnis, WhatsApp bisnis aku kan. Nah, aku sih pengennya kalian komen langsung aja di YouTube aku, karena memang biar semuanya tuh kayak paham gitu pertanyaan kalian dan jawaban dari akunya. Jadi kita bisa sama-sama belajar gitu di kolom komentar YouTube ini. Gak apa-apa sih, aku malah seneng sih kalau kalian komen, gak apa-apa. Komen-komen hal yang mungkin dasar banget, gak usah malu, gak masalah sih kan, karena di sini kita sama-sama belajar ya. Oke, langsung aja aku mau nunjukin tutorialnya. Langsung aja ya ke the next video. Selamat menonton. Guys, by the way ini aku salah sih pas waktu input yang kedua pengubahan kurir, aku nggak klik ganti kurir gitu. Jadi aku ngehubungin si pihak Tokopedia Care gitu kan buat inputin resi yang salah aku tadi. Harusnya aku pas mau input resi gitu, aku harusnya klik ubah kurir baru aku masukin si resi dari JNT-nya. Cuman tadi aku nggak masukin si resi dari JNT-nya, makanya aku di sini minta bantuan si pihak Tokopedia. Atau kalau kalian juga nanti mungkin kedepannya ngalamin hal yang sama nih, aku kasih tahu nih caranya. Sebentar. Jadi ini syaratnya aku harus nunjukin bukti screenshotan. Kalau misalkan aku beneran order dengan alamat ke alamat si customer aku gitu. Nanti aku di sini ngasih buktinya gitu guys. Bentar ya. Ini agak lemot, sorry koneksinya. 2000 years later. Langsung aja aku kirimin bukti screenshotannya, kemudian kita kasih lihat ke
si Tokopedia-nya gitu. Nah, udah deh, kita udah nunjukin bukti screenshot, masukin invoice yang tadi salah naruh resinya, dan akan diproses oleh si customer service. Pokoknya cepet banget deh. Kalau misalkan kalian juga bakal kejadian hal yang sama kayak yang aku lakuin tadi, cerobohnya aku tadi, aku lupa klik ganti kurir. Tapi gak apa-apa sih, ini buat pelajaran juga buat kalian kalau misalkan kalian ngalamin hal yang serupa sama yang aku alamin ini gitu kan. Harusnya tadi aku ya ganti ini sih, ganti kurir gitu. Nah, ini akan dibantu oleh si customer service di Tokopedia atas nama Belva. Oke, kita tunggu aja ya dia seberapa lama sih proses pengubahan atau perubahan si kurir dari JNE ke JNT-nya. Kita tunggu aja. Nah, di sini kan aku nunjukin nih kayak chattingannya. Nah, terus Kak, aku ada salah nih input resinya. Aku ubah dari JNE ke JNT. Cuma pas mau input resi aku belum klik ganti kurir, jadi resinya invalid. Nih, aku masukin tuh resi yang invalidnya. Kemudian dia minta invoice-nya. Nah, akhirnya invoice atau resi fisik. Cuman karena aku dropship, jadi aku nggak bisa nunjukin resi fisik aku kan. Nah, terus aku bilang aku dropship dari Shopee, aku ubah dari JNE ke JNT. Cuma pas mau input resi aku belum klik ganti kurir, jadi resinya invalid, aku bilang. Terus dia minta minta si invoice-nya kan. Ya udah, akhirnya aku kasih tuh si invoice-nya di sini. Terus abis itu dia minta juga screenshot transaksi halaman gitu, dan akhirnya aku juga kirimin tuh screenshotnya. Jadi di Tokopedia seller itu kalau kita ngalamin hal seperti itu, kita langsung aja chat si Tokopedia itu. Kita chat live ya kan. Nih kayak ini nih, live chat. Kemudian dia bales tuh. Nah, perlu kalian ketahuin juga kalau misalkan untuk perubahan kurir kalau sesama kayak reguler gitu itu masih bisa. Tapi kalau misalkan nih perubahan kurir hanya dapat dilakukan apabila kurir pengiriman asal dengan sistem pick up diubah menjadi kurir pengiriman konvensional, atau apabila kurir pengiriman asal dengan sistem konvensional diubah menjadi kurir pengiriman konvensional lainnya. Jadi contoh nih, kayak misalkan aku JNT mau diubah ke JNE bisa, atau si cepat ke JNE bisa, selama masih kurir konvensional. Tapi kalau misalkan perubahan kurir dari Grab ke JNE nih gak bisa, atau dari GoSend ke JNT itu gak bisa guys, karena bakal ada selisih ongkir ya kan. Nih aku coba klik ya, kok nggak bisa ya. Oke, kita lihat selengkapnya nih. Tuh contoh perubahan kurir dari Grab ke JNE atau perubahan kurir dari JNE ke Tiki dapat dilakukan. Nah, kalau itu bisa kalau sesama kurir konvensional gitu guys. Oke, ini agak lama ya penanganannya. Lumayan lama ya. 2000 years later. Terima kasih sudah menunggu ya Kak. Belva infokan hari ini pukul 19.28 WIB sudah bantu sesuaikan status pengiriman resinya. Disarankan cek secara berkala pada menu yang sedang dikirim ya. Baik, terima kasih. Aku balas ya guys. Oke. Nah gitu guys. Oke, itu lumayan lama ya prosesnya. Kurang lebih tadi berapa menit ya aku nungguin si Belva itu ganti kurir aku gitu, ganti ekspedisi aku dari dari JNE ke JNT. Nah, kita lihat perubahan statusnya. Oke, apakah masih resi invalid? Oke, udah berhasil tuh. Ini kan kayak masih resi invalid gitu ya. Tadi gitu guys. Resi tidak dapat dilacak. Oke, mungkin tapi resinya udah berhasil diubah sih. Kayak gini, cuman kenapa masih tidak dapat dilacak ya? Coba bentar, aku coba tanyain lagi ke si Belva. Aku coba screenshot buktinya. Dulu, coba aku ke Tokopedia Care lagi. Semoga kalian nggak ngalamin hal yang sama sih. Soalnya ini bener-bener ribet sih guys. Kalau kalian ngalamin hal kayak gini nih, bener-bener ribet banget.
belum lagi ditambah kalau misalkan kita udah ngantri. Bentar, aku coba nanya lagi ya. Belum kak. Nah ini aku coba nanya. Nah aku coba kirim buktinya. Tuh kak, itu masih invalid. Tuh aku coba nanya ke si Belva itu, gimana ya tanggapan dia. Semoga aja nggak kenapa-napa ya sama perubahan kurir aku karena tadi salah input gitu. Tapi tadi keterangannya sih kayak resi itu udah diubah gitu kan. Cuman ya udah, kita tungguin aja tuh tanggapan si customer service-nya. Tuh di sini kan aku ngasih tahu nih kayak ini tuh masih invalid kak gitu, padahal dia udah ngeganti resinya. Harusnya kalau misalkan dia udah ubah dari JNE ke JNT gitu, harusnya nggak kayak gini, dan keterangan lacaknya juga nggak ada keterangan invalid kayak gitu, resi tidak terlacak gitu. Nanti kita coba tunggu aja tanggapan dari dia seperti apa. Oke. 2,000 years later. Oke, akhirnya ada tanggapan nih guys dari Kak Belva. Dia bilang ternyata nunggu 1x24 jam gitu baru orderan kita itu bakal berubah resinya dan nggak jadi invalid gitu. Jadi aman ya, nanti bakal bisa dilacak gitu guys resinya. Nggak usah khawatir, yang penting kita udah melakukan pengaduan ke pihak Tokopedia, jadi orderan kita pasti aman. Oke, baik kalau gitu jangan lupa ucapin terima kasih. Terima kasih ya kak. Besok oke, gitu aja sih. Berarti kita tunggu 1x24 jam. Kalau sampai 1x24 jam itu masih belum berubah resinya, atau resinya masih invalid, atau kita harus dapat notifikasi seperti ini, resi tidak terlacak seperti itu, kita coba hubungin si Tokopedia-nya lagi. Jangan sampai orderan kita nanti bakal batal otomatis, karena ini di waktu ya guys sampai jam 18.56. Kalau masih belum berubah nanti kita gagal orderan nih, sayang banget kan. Oke, kita balas aja, jelas kak. Oke, kita end chat. Yes, akhiri. Kasih penilaian. Oke, kita kasih bintang 5 atau smile 5 kalau di Tokopedia. Karena ya gimana pun juga kita tertolong sih dengan adanya si CS itu. Oh iya guys, aku mau ngasih tahu, waktu itu kan kayak masih resi masih harus diubah atau invalid gitu kan. Nah pas jam 9 malam itu jam 9 atau 10 malam gitu, aku udah coba cek yang pengiriman aku. Ternyata resinya itu udah valid guys. Jadi prosesnya tuh gak sampai 1x24 jam ya. Paling 2 jam setelah pengaduan ke pihak Tokopedia itu alhamdulillah resi aku udah valid nih. Aku bisa lacak nih. Tuh udah bisa dilacak guys. Dan pokoknya kalau di Tokopedia itu aman sih kalau mau dropship. Jadi semua resi yang kita input walaupun itu dari Shopee itu bisa terlacak ya. Jadi semoga ini bisa ngebantu kalian nih yang mau coba jualan online. Semoga bisa terbantu. Dan aku mau ngingetin lagi nih buat kalian itu jangan lupa buat subscribe, komen, like video ini dan share kalau bermanfaat ya video dari aku. Dan jangan lupa kalian aktifin loncengnya juga nih biar kalian tahu notifikasi video aku selanjutnya ya. Oke, buat kalian juga
yang mau coba dropship, gak apa-apa, itu bagus banget ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, kita kayak butuh banget gitu penghasilan tambahan dari dunia bisnis online ini, dan gak pakai modal ya. Dalam arti ya kita cuman order barang pas barang itu laku kayak gitu. Nah, mungkin segitu dulu aja ya video dari aku. Aku tunggu subscribe, komen, dan like kalian. Kalau ada pertanyaan boleh langsung komen, pasti aku balasin satu persatu pertanyaan kalian. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan kalau kalian yang mau cek-cek video aku sebelumnya itu boleh banget. Itu banyak banget sih kayak informasi-informasi bisnis online atau marketplace mengenai Shopee dan Tokopedia-nya. Tonton juga part-part dropship dari Shopee ke Tokopedia yang 1 sama 2 ya guys. Oke, segitu dulu aja ya video dari aku. Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian yang ngalamin hal yang sama, resi invalid karena kalian lupa ganti kurir, lupa klik ubah kurir itu. Semoga ini bisa ngebantu. Kalian langsung aja hubungin tuh customer service-nya, dan penangannya itu kurang lebih waktu kita nunggu dari si customer service jawab ya kurang lebih 7 menit lah buat kita tiktokan buat chattingannya. Tapi kalau misalkan untuk penanganannya dari selesai kita chattingan sama si customer service-nya itu kurang lebih 2 jam setelah customer service bantu buat penanganannya, itu langsung resi jadi valid atau resi sudah bisa terlacak gitu guys. Oke, semoga video dari aku bisa bermanfaat ya buat kalian. Aku ingetin lagi nih, jangan lupa buat kalian klik tombol like, subscribe, dan komen. Oke, dan kalian juga wajib tonton video-video aku sebelumnya. Itu aku ngejelasin tentang cara dropship atau tentang iklan di Shopee dan lain-lain. Itu kalian langsung aja tonton, atau kalian bisa langsung aja ke playlist di video aku. Semoga itu bisa membantu ya buat kalian yang mau coba bisnis online tanpa menggunakan modal. Itu guys. Oke, pokoknya jaga kesehatan selalu selama pandemi COVID-19, tetap di rumah aja dan tetap berjualan online yang pastinya. Oke, mungkin segitu dulu aja ya video dari aku. Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa langsung komen di bawah ini kalau ada pertanyaan dari kalian yang pengen kalian tanyain apa aja. Aku bakal bales semua pertanyaan kalian satu persatu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.